Shalom, sahabat terkasih. Kiranya Tuhan terus menyatakan kasih setia dan anugerahnya kepada kita semuanya. Saya percaya di bulan yang baru ini adalah bulan yang penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Penuh dengan perkara-perkara baik yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda dengan saya. Sebelum kita akan memulai renungan kita hari ini, mari kita akan berdoa meminta tuntunan dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kebaikan dan kasih setiamu. Tidak pernah habis, selalu baru. Kuasamu mengalir dalam kehidupan kami. Anugerahmu sempurna. Rancanganmu turun bagi kehidupan kami. Dan Engkau selalu menyatakan kebaikanmu bagi kehidupan kami. Aku berdoa hari ini Tuhan, supaya kami menyadari betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Kami rindu berjalan dengan Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Biar hari ini waktu kami mendengarkan renungan, Roh Kudus akan bekerja menuntun untuk membuat kami mengerti dan berani menjadi pelaku-pelaku firman. Mari urapi setiap kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini, renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Apa yang kita renungkan dalam perikop atau ayat yang kita baca ini? Saya percaya Raja Daud sangat mengenal Tuhan dengan baik dalam seluruh kehidupannya. Ketika dia dalam pelarian, ketika dia mengembalakan domba, ketika mungkin dia dalam goa, ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa keemasan maupun kesedihan, peristiwa yang dibalut dengan sukacita atau mungkin ketakutan. Pada waktu dia di taman-taman istana, maupun dia harus berlari ke hutan, padang rumput, tanah yang gersang, bangunan-bangunan harus di mana dia bersembunyi. Tapi di atas semua itu, Raja Daud melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita disadarkan oleh Daud. Pertama, betapa dahsyatnya dan mulianya Allah yang terpancar atau kita dapat melihat dari ciptaannya. Siapakah dia yang sanggup menciptakan langit dan bumi? Menciptakan matahari sebagai penerang dan bulan yang memberikan cahaya yang memantul pada malam hari. Walaupun banyak teori di dunia ini tentang penciptaan, tetapi Daud menyadari semua karena karya Tuhan. Harus ada pribadi yang jauh lebih besar dari ciptaan itu sendiri. Mengatur, mengelola, bahkan yang luar biasa adalah memberikan hujan pada musimnya, tuaian pada waktunya, pertumbuhan kepada setiap makhluk hidup. Dunia pengetahuan tidak dapat menjawab tentang hal-hal tersembunyi semacam ini. Tetapi Daud melihat betapa dahsyatnya dan mulianya Allah. Jangan-jangan karena peristiwa kehidupan, situasi yang sulit dalam kehidupan kita, keadaan yang tidak menyenangkan, hutang piutang kita tidak lagi melihat betapa dahsyatnya Tuhan
dalam seluruh kehidupan kita. Sewaktu kita masih bisa mendengar suara orang, sewaktu kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, sewaktu kita masih dapat melihat hal-hal unik dalam kehidupan kita. Bukankah semua ini menunjukkan betapa ajaib dan mulianya Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang kita pelajari? Yang kedua, bahwa manusia diciptakan dengan otoritas ilahi. Manusia yang lemah, yang bisa kalah dengan alam, yang bisa tidak mengatur tentang banjir, manusia yang tidak sanggup mengatasi ledakan gunung berapi. Tetapi manusia itu diberikan otoritas ilahi untuk berkuasa, mengelola, mengatur, dan menghasilkan yang terbaik. Bukankah ini sebuah perkara yang dahsyat yang harus kita ingat dalam kehidupan kita? Bahwa semua kita ini sama di hadapan Tuhan, diciptakan dengan cara yang sama dan diberikan otoritas yang sama. Karena itu pergunakanlah otoritas itu dengan baik. Mengelola bumi, mengatur kehidupan, menciptakan kehidupan yang berdampak baik bagi setiap orang. Apa yang kita pelajari? Maka yang terakhir adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Percayalah bahwa tidak hanya kebaikan menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahkan ketika kita sakit, ketika kita dalam pergumulan, ketika rasanya kita hampir kalah, sadari ini bukan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sanggup, bukan untuk menunjukkan bahwa kita tidak dapat keluar dari persoalan-persoalan kita, tetapi segala perkara untuk menunjukkan kemuliaannya atas seluruh kehidupan kita. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu. Setiap sahabat terkasih yang hari ini waktu engkau mendengar renungan ini dan merasa, Tuhan, aku kecewa, aku sedih, aku terluka, aku marah, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Apa yang kau alami pada akhirnya akan menunjukkan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ketika engkau keluar dari penderitaan, keluar dari sakitmu, keluar dari keadaan tidak menyenangkan, dan engkau berhasil naik, sukses, perkasa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini Raja Daud mengingatkan kepada setiap saudara dan saya hari ini, betapa luar biasanya Tuhan atas kehidupan kita, betapa dahsyat dan mulianya Tuhan. Kita diciptakan dengan cara yang ajaib. Dari mulai bayi sampai kita lanjut usia, Dia mengerjakan dengan cara yang luar biasa. Hari ini, mari tetap mengasihi Tuhan, percaya kepadanya, menikmati rahmat-Nya. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap orang yang mengalami tantangan, kesulitan, kehidupan yang bermasalah, dan mungkin hampir-hampir menyerah. Biar kami menyadari Engkau memberikan otoritas ilahi, Engkau memberikan kekuatan, kreativitas, kemampuan bagi hidup kami untuk bangkit dan mengalahkan hal-hal yang menyulitkan kehidupan kami, memampukan kami untuk mengampuni, memampukan kami untuk sabar, memampukan kami untuk mengucap syukur dan melihat rancangan-Mu terjadi atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan berkati setiap kami, nyatakan mujizat, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, tetap bersemangat, tetap memuliakan Tuhan, dan segala sesuatunya bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.